Dalam bayangan pohon kelapa, di bawah pancaran sinar matahari, di pinggiran kecil berair deras, Ali kecil hidup dengan pamannya di sebuah padepokan. Ali kecil menuntut agama bersama sahabat-sahabatnya. Laksana permata, manikan memancarkan gemerlap keindahan. Begitulah Ali menjadi perhiasan padepokan, karena kecerdasan, ketekunan, semangat, kesetiaan, dan kecintaannya yang tulus. Ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan orang-orang. Banyak sekali ilmu-ilmu agama yang mengajarkan kebaikan. Namun, di balik sifat baiknya, ia juga mempunyai sifat jahil akibat bertemu orang-orang yang kurang baik. Hingga pada usia dewasa, sifat jahilnya masih saja melekat dalam dirinya. Hampir setiap malam, ia melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang agama. Bahkan, hal yang dilakukannya tidak bermanfaat sama sekali, seperti berjudi, meminum minuman keras, dan lainnya. Semua nasihat dari paman atau siapapun tidak mempan untuk membuat Ali sadar. Wahai kawanku, ayolah kita bermain-main untuk menghilangkan rasa penatku. Wahai Ali, apakah kau tahu kamu dicari banyak warga karena telah mengambil seekor kambing di desa sebelah? Hebat sekali kau Ali. Aku pun mendengar kau mencuri kambing milik warga. Hahaha, ya itulah aku, dan kalian semua harus bangga terhadapku. Dengan langkah tak biasa, sang paman berlarian mencari keberadaan Ali. Bahkan, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, hingga ia menemukan segerombolan anak muda tengah tertawa terbahak-bahak. Bahkan, banyak di antara mereka dalam keadaan tidak sadar atau bisa disebut mabuk. Pulanglah Ali, pulang. Paman tidak mau kau seperti ini. Ajaran siapa yang kau anut? Kau hanya pamanku, berani sekali mengatur hidupku. Pergilah sebelum ku penggal kepalamu. Nak, pulanglah. Ingat dirimu, ingat dia. Dasar tua bangka, pergilah jika kau tidak mau mati di sini. Sang paman semakin putus asa harapannya. Ali memiliki sifat keras kepala yang sulit dihilangkan. Sang paman perlahan membalikan badannya dan segera pergi. Dengan tetesan air mata, sang paman berjalan bertatih-tatih, merasa gagal mendidik Ali. Berminggu-minggu sudah berlalu sejak Ali berseteru dengan pamannya. Suatu ketika, Ali melihat pamannya sedang beribadah, dan ia mendengar namanya disebutkan di dalam doa sang paman. Ali mulai mendekati arah sumber suara itu, mengintip di balik tirai kamar sang paman. Ya Tuhanku, Kau yang memiliki hak atas umatmu. Aku sebagai hambamu meminta agar keponakanku Ali dapat dibukakan hatinya, dapat mengetahui Tuhannya dan penciptaannya. Dari situlah Ali mulai sadar. Ia mulai merenung, memikirkan apa yang telah ia lakukan selama ini, hingga sang paman menyebut namanya dalam doanya. Ya Tuhan, apa yang selama ini aku buat? Aku sudah melakukan apa saja terhadap pamanku. Ia berjalan dan merenung sendiri di bawah pohon kelapa, hingga matahari condong ke barat dan beduk asar mulai ditabuh orang. Entah apa yang dirasakannya saat itu, ia merasa kegelisahannya menerkam jiwanya, seolah-olah telah melupakan keriangan di padepokan. Gusti Allah, yang bagaimana yang aku sembah selama ini? Di manakah aku pribadi? Di mana aku pribadi bisa ditemukan? Apakah aku bersembunyi di balik jantung, paru-paru, aliran darah? Jika keberadaan pribadiku saja belum ku ketahui hakikatnya, bagaimana aku mengetahui hakikat semesta? Jika hakikat semesta belum ku ketahui, bagaimana aku bisa sampai kepadanya? Tak ada pilihan lain selain meminta maaf terhadap sang paman. Ali berlarian menuju rumah, menghampiri sang paman dan memegang erat kedua kakinya dan meneteskan air mata.
Paman, maafkan apa yang selama ini aku buat. Aku menyadari hidup yang kulakukan selama ini hanya sia-sia. Aku meminta agar kau memberi arah supaya aku dapat mengenali dan mengetahui dia. Berdirilah nak, aku sudah memaafkanmu anakku. Sekarang kau sudah dewasa dan kau juga ingin mengetahui keberadaan dia. Maka carilah seseorang yang dapat menuntunmu menuju dia. Jika begitu paman, hamba mohon pamit secepatnya. Karena hamba memiliki pandangan bahwa mencari dia haruslah mencari rangkaian jalur di mana dia menempatkan manusia pertama ciptaannya di muka bumi. Mudah-mudahan engkau menemukan apa yang kau cari, anakku. Bulan purnama bercahaya terang di hamparan permadi langit yang membiru. Cahayanya menyinari permukaan bumi dengan 1000 ketenangannya. Bertahun-tahun menelusuri berbagai jalanan sempit, berbatuan, bahkan ia terjal hingga ia bertemu dengan sosok yang menurutnya sangat berwibawa. Hingga keduanya menjalin hubungan sangat akrab, tak lain adalah Sunan Bonang. Keduanya berbincang-bincang banyak sekali, bertukar pendapat dan pengalaman. Keduanya sama-sama berencana untuk mencari jati diri masing-masing, hingga bertemu dengan Sunan Kalijogo. Sama halnya dengan mereka, Sunan Kalijogo juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari jati diri. Mereka bertiga berembuk untuk menemui guru Sunan Bonang di Gujarat, yaitu Syekh Jalaluddin. Namun, tak hanya bertiga, banyak juga sunan-sunan yang ingin mempunyai keilmuan selain Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Ketiganya menyeberangi lautan lepas. Setelah turun dari perahu, Ali mendapati lelaki tua yang sedang mengais tanah. Siapakah engkau? Dari manakah asalmu, oh anak muda? Hamba adalah manusia yang ingin mencari keberadaan jati diri hamba. Tolong ajarkan aku jalan menuju dia. Aku mengajarimu jalan menuju dia? Besar harapan hamba untuk Tuhan mengabulkan permintaan hamba. Tidak ada yang bisa mengajari manusia menuju jalannya kecuali diri sendiri, dengan jalan yang sudah ditentukan. Apakah kalian setuju untuk menemui guruku, oh wahai kawanku? Kami setuju dengan usulanmu. Begitupun dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Ia hanya menganggukkan kepala setuju. Bahkan sepanjang jalan telah mereka lewati hingga bertemu dengan sunan-sunan lainnya. Pertama yang mereka temui dengan sunan-sunan lainnya seperti Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, dan sampailah mereka di padepokan Syekh Jalaluddin di Gujarat. Oh muridku, ada apakah gerangan kemari? Wahai Guru Agung, kedatanganku kemari karena keinginan hati nuraniku. Begitu juga dengan teman-temanku. Mereka sama-sama belajar hakikat hingga masing-masing mendapatkan ilmu ketuhanan. Setelah urusan ketiganya selesai, langsung kembali ke padepokan mereka masing-masing. Sudah cukup apa yang telah engkau berikan kepada kami. Jika boleh, izinkan kami kembali kepada padepokan kami masing-masing. Setelah mendapatkan ilmu, Ali berubah nama menjadi Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu yang telah ia dapat kepada murid-muridnya. Ia ajarkan secara langsung, sementara Sunan Kalijogo dengan konsep aplikatif, pertanian, perkebunan, dan pemberdayaan. Hingga masa-masa kejayaannya dalam mengaplikasikan ilmu tauhid dan pemberdayaan,
tak sengaja menabrak gadis yang berada di sampingnya. Pada saat itu, Siti Jenar tengah menanam polo pendem untuk mengantisipasi terjadinya paceklik. Maafkan hamba, tidak sengaja menjatuhkan barang yang engkau bawa. Siapakah dirimu dan dari manakah engkau, gadis cantik? Hamba Siti Saraswati dan hamba dari Sragen. Apakah tujuanmu datang ke sini? Tujuan hamba mencari jati diri seperti engkau dahulu. Engkau mengenalku? Kisah perjalananmu sudah menjadi teladan bagi kami. Semakin lama, hubungan keduanya semakin dekat dan rapat. Berjalan beriringan, melakukan pemberdayaan bersama, dan banyak sekali hal yang mereka lakukan bersama. Bahkan, keduanya sama-sama menyimpan rasa tersendiri. Namun, rasa canggung selalu menyelimuti hati keduanya untuk saling mengungkapkan. Ali, aku ingin berbicara denganmu. Ada apa? Sepertinya itu hal yang penting. Sudah lama aku ingin mencari jati diri, dan aku percaya kau dapat menuntunku menuju dia. Hanya anggukan kepala dari Ali, dan Ali tahu betul maksud Saraswati, hingga ia mengajak langsung Saraswati menuju gurunya. Seusai meminta ilmu tauhid terhadap guru, Ali ingin sekali curhat terhadap gurunya secara langsung, hingga ia memberanikan diri untuk menemui sang guru. Jika kau memiliki rasa dengan Saraswati, mengapa kau tidak memperistrikan dia? Apakah seperti itu diperbolehkan dalam syariat agama guru? Apa salahnya jika ingin memiliki pendamping? Dan kau sudah siap bukan? Dan kau bisa sembari menyebarkan ilmu tauhid. Baiklah guru, jika itu petunjukmu guru, akan kulaksanakan setulus hatiku. Rasanya Ali merasa lega sekali setelah mengutarakan seluruh hatinya kepada sang guru. Dan sangat beruntung keduanya dipanggil oleh sang guru. Berbagai nasihat telah Ali dan Saraswati dapatkan. Apakah kau bersedia, Saraswati? Hamba akan siap jika itu sudah menjadi takdir hamba.